Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gopa Barada Putra dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1A Kota Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem muskulus dalam kurung otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan. Sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Yang selanjutnya, struktur otot skeletal. Pada dasarnya, otot manusia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Massa otot manusia kira-kira 40-50% dari massa tubuh, terdiri dari 40% otot rangka dan 10% otot polos dan otot jantung. Sebuah serabut otot dasarnya adalah satu sel otot. Sel yang terbentuk silinder panjang mempunyai ukuran garis tengah yang bervariasi antara 10-100 mikron, dengan panjang bisa lebih dari 30 cm. Myofibril yang terdiri dari filamen, aktin, dan miosin adalah bagian terkecil dari serabut otot. Setiap serabut otot dikelilingi oleh pembungkus yang dinamakan endomysium yang memisahkan tiap sel dengan sel lainnya. Kumpulan serabut otot dibungkus dalam satu ikatan yang disebut fasikuli. Kumpulan fasikuli tadi dibungkus secara bersama oleh jaringan pengikat yang disebut premisium, yaitu lapisan serabut-serabut kolagen yang elastis. Seluruh jaringan yang diikat dalam premisium yang pada ujungnya diikat oleh tendon kemudian disebut sebagai otot. Baiklah, kita bisa lihat di gambar ini sarkolema, selaput yang membungkus serabut otot bergaris walaupun tipis. Sarkolema dapat dilihat dengan baik pada penampang melintang. Fungsinya sebagai konduktor dalam menyalurkan impuls pada waktu berkontraksi. Yang selanjutnya, nukleus dalam kurung inti. Nukleus berbentuk bulat panjang, terletak dan tersebar di tepi dan sejajar dengan sarkolema. Pada beberapa vertebra yang lain, kadang-kadang nukleus terletak lebih ke dalam. Nukleus fibroblast di dalam endomysium terletak di luar permukaan serabut otot. Kadang-kadang pada potongan memanjang sulit dibedakan dari inti sel otot. Selanjutnya, garis-garis melintang. Pada penampang memanjang dari serabut otot bergaris dapat dilihat pita-pita yang gelap dan terang yang saling melintang. Yang selanjutnya, myofibril. Dengan elektromyograf dalam kurung EM dapat dilihat bahwa serabut otot bergaris terdiri dari serabut-serabut otot yang disebut myofibril. Myofibril berjalan longitudinal dan mempunyai garis-garis melintang, tampak sebagai bintik-bintik yang dipisahkan oleh sitoplasma yang berwarna pucat. Sitoplasma ini disebut sarkoplasma. Selanjutnya, sarkomer. Sarkomer adalah bagian myofibril yang terletak di antara garis Z sampai garis Z berikutnya. Panjangnya sampai 2-3 mm. Sarkomer adalah satu unit kontraktil otot bergaris. Pada waktu otot berkontraksi, panjang satu sarkomer menjadi kira-kira setengah daripada waktu otot dalam keadaan relaksasi. Sarkoplasma. Oleh karena serabut otot bergaris di dalam kinerjanya membutuhkan banyak energi, maka di sekitarnya terdapat banyak kapiler, zat asam, dan bahan makanan. Di dalam sarkoplasma terdapat mitokondria dalam jumlah besar. Yang selanjutnya, sarkolema adalah suatu selaput sel dalam kurung sel membran. Sarkolema mempunyai peran penting di dalam perjalanan impuls kontraksi sebab sarkolema mempunyai
mempunyai permeabilitas yang khas seperti halnya aksolema pada saraf, ialah dalam hal polaritas elektrik. Sarkolema dapat mempertahankan konsentrasi ion-ion Na dan Ci yang lebih tinggi di luar daripada di dalam sel. Yang selanjutnya, motor and plate neuromuskular adalah bagian akhir ujung serabut saraf yang menempel atau berhubungan erat dengan sarkolema dari serabut otot. Yang selanjutnya, tipe jaringan otot. 1. Otot polos. Otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarapi oleh saraf otonom (involuntar). Serat otot polos (tidak berserat) terdapat di organ dalam tubuh. Visceral, sumber Ca2+ dari CaES, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani tahap terhadap kelelahan. Yang kedua, otot rangka atau otot serat lintang memiliki banyak inti, dipersarapi oleh saraf motorik somatik (voluntar), melekat pada tulang. Sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarapi oleh saraf otonom involuntar. Serat otot berserat hanya ada di jantung. Sumber Ca2+ dari CaES dan RS. Sumber energi dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Fungsi sistem otot rangka. Yang pertama, menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak. Yang keempat, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Yang kelima, mempertahankan suhu tubuh. Kontraksi otot, energi menjadi panas. Komposisi otot rangka. Otot rangka sel 85% dan ekstrasel 15%. Air 75%, solut 25%, protein 80%, lain-lain 20%, fibrilar 65%, sarkoplasmik 35%, miosin 55%, aktin 20%, tropomiosin 7%, troponin 3%, lain-lain 15%. Mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril, yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena masanya utama adalah serabut. Baiklah, bisa dilihat di gambar. Setiap myofibril tersusun atas satu satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Garis gelap disebut zona Z, sedangkan garis terang disebut zona H. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan miosin. Protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin disebut aktomiosin. Protein kompleks inilah yang merupakan komponen terbesar dari bahan penyusun otot. Kita bisa lihat di gambar. Yang selanjutnya, pada saat serabut otot berkontraksi, terjadilah perubahan panjang zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berelaksasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi kerangka tubuh manusia. 1. Tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Sebagai contoh tulang panjang yaitu tulang paha atau disebut dengan tulang femur, tulang betis atau fibula, tulang kering, tibia,
Dan kedua, tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini yang memungkinkan Anda untuk bergerak. Sebagai contoh, tulang pendek antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki, dari tulang membentuk pergelangan tangan. 3. Tulang pipi. Tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukurannya dan bentuknya sangat bervariasi. Tulang ini memiliki area permukaan untuk melindungi otot yang terdapat pada lubang tersebut. Sebagai contoh, tulang pipi antara lain: 1. Tulang rusuk, tulang tengkorak, dan tulang dada. Anatomi tulang manusia. Anatomi kerangka tulang manusia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aksial dan apendikular. Tulang aksial mencakup semua tulang sepanjang tubuh, termasuk kerangka tengkorak yang meliputi tengkorak dan kerangka wajah. Tengkorak melindungi bagian terpenting dari seluruh otak. Tengkorak sebenarnya terdiri dari tulang yang berbeda. Beberapa tulang ini melindungi otak Anda, sementara yang lain membentuk struktur wajah Anda. Tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang pembentuk wajah, yaitu tulang pipi, tulang baji, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang air mata, dan tulang hidung. Kerangka tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 ruas, yaitu 7 tulang leher, 12 tulang dada, 5 tulang punggung bawah, 5 tulang sakrum, dan 4 tulang ekor. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang anatomi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.